WRI Mobile Kick Off ya, ini yang pertama. Jadi temanya kita ngomongin handling user interaction. Ya kita santai saja ya, karena WRI bukan kuliah seperti itu. Jadi teman-teman semua, hadirin yang berbahagia, kan nggak mungkin ya aplikasi itu cuman bisa satu arah saja itu. Misalnya kayak screen ini deh, cuman bisa dilihat doang. Mestinya kan kalau aplikasi itu kan ada interaksinya, misalnya diklik button dan sebagainya, di input ya, terus mungkin digeser, di scroll seperti ini ya. Jadi aplikasi itu kan juga ada interaksinya. Jadi kita akan membahas bagaimana membuat interaksi ya yang ada di Flutter ya. Tapi sebelum kita ke materi ada prasyaratnya ya. Jadi ini juga something new di WRI Mobile. Jadi setiap mini kelas itu ada prasyaratnya. Atau sebelum Anda join mini kelas ini, itu setidak-tidaknya Anda sudah pernah mencoba slicing atau membuat UI di Flutter ya. Jadi saya nggak akan ngulangin lagi kolom itu apa, kontainer itu apa seperti itu. Yang kedua, setidak-tidaknya Anda mengikuti pre-class yang kemarin itu, yang kita classroom ya, karena itu tadi itu yang akan kita pakai ya untuk mengumpulkan. Jadi agendanya kita akan mencoba gesture detector, scroll dan juga input ya. Scroll, maksudnya scroll ini scrollable widget, baik vertikal ataupun horizontal, dan juga beberapa widget untuk input. Terus kita akan nyobain, kayaknya ini nggak usah deh common error, atau mungkin nanti kita pas tengah-tengah ketemu sama errornya. Terus kita tugasnya nanti adalah teman-teman silahkan cari di Dribble ya, ketik saja di sini di search-nya login ya, disimpan linknya, terus nanti silahkan di slicing. Nah masalah kayak ini gambar ilustrasi seperti ini, teman-teman bisa cari di sini storyset.com. Ini free dari Freepik ya. Timbang Freepik dicolongi terus gambarnya dibuatkan free ya. Seperti itu. Ya silakan cari di sini. Disesuaikan saja seperti itu. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama ya. Anggapan saya teman-teman sedang buka laptop juga. Jadi langsung saja buka ininya, VS Code-nya. Oke, yang pertama, malah kepetek dong. Oh, launching. Oh, di bak konsol. Oh, di profiling. Oke. Oke, diarahkan saja. Jadi yang pertama ini ada project biasa ya. Jadi untuk temnya, ya udah deh. Jadi untuk timingnya ya terserah primary swatch-nya. Kemarin saya lihat ada yang cek primary swatch ya, ya mungkin sudah main-main di theme ya, di timing. Jadi nanti kalau mau menggunakan theme itu bisa di sini. Nah terus untuk ganti teks, mohon maaf ganti font itu biasanya kan ditaruh di sini ya, di pubspec.yaml terus di sini. Nah, kalau saya boleh saranin ya bisa pakai yang namanya Google Fonts. Jadi kalau pakai Google Fonts, no download needed, kita yang install package-nya, terus nanti package-nya yang akan otomatis memasangkan itu kepada aplikasi kita. Seperti itu. Oke, stop dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman semua. Oke, kita langsung saja buat satu page baru. Oke, home. Nah, di sini saya ganti scaffold-nya. Seperti ini. Oke. Wah, cukup lemot. Home. Oke, merah. Oh, what happened here? Bentar, tak stop share dulu. Codeku berat soalnya. Refresh VS Code-nya dulu. Bisa lah pencet tadi soalnya. Bentar ya.
Oke, bentar. Saya masih nge-refresh VS Code. Oke, mungkin 2 menitan. Ditunggu saja ya. Oke, share screen. Share. Oke. Home. Masih belum ke initialize ya. Wait a minute. Ayo, ayo. Home. Oke, sebentar. Masih agak lama guys. Ditunggu aja ya, bentar. Sorry, salah kepencet tadi. Oke. Udah bisa go to belum? Oh, belum. Masih nunggu. Wih, namanya. Nunggu pluginnya aktif dulu ya, bentar. Detektor. Oh, benar sih, detektor dulu. Import. Wah, wah, wah. Wah, nge-lag, Rek. Ditunggu sih ya, sorry. Laptopnya nge-lag. Sorry, Rek. Sorry, Rek. Ya, Rek. Nah, wis. Sip, mantap. Rotok suwe. Wih, lampunya ndi? Nah, ini loh. Sip. Nah, sip, mantap. Nah, jadi saya punya home di sini. Nah, terus di sini saya punya kontainer ya. Misalnya HG 50 lah. BT, waduh, banteran aku nulis di package 50 decoration ya. Box decoration. Nah, terus aku udah colors dot blue karena polinema kampus biru. Iya, ada kayak tengah, main access alignment, center, access alignment, center. Oke, seperti ini. Nah, terus tak running DC. Control Shift P, select device. Ya. Set. Oke, clear. Wih, ini terminal lagi. Nah, sip. Lateran. Oke, ditunggu sebentar ya. Nah, ada yang tahu ini nanti munculnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab Bradia saldo GoPay. Halo? Halo? Waduh. Oke. Oke, masih nunggu dulu. Jadi ini nanti ceritanya kita stop share dulu. Share screen, bentar screen lah. Ups. Jamboard.
Oke, masih ditunggu. Nah, jadi hasil dari code, what, oh nggak masalah. Jadi nanti hasilnya kan akan ada screen gini ya. Terus nanti di tengahnya ada kotak biru, size-nya 50. Nah, jadi dengan adanya, maksudnya gesture detector itu perannya di mana? Jadi kalau kita pakai gesture detector, satu widget ini kita bisa kasih action, ya, namanya juga gesture detector. Jadi widget ini nanti yang tampil di layar itu bisa ngelisten atau nge-observe atau ngamati dia itu lagi diapain sama di user. Misalnya on tap ya, diklik atau on long press misalnya. Kalau misalnya dia ditekan lama atau double tap atau on pan itu kalau nggak salah kalau digeser ya, on drag kalau itu ada on scale dan sebagainya. Nah, jadi itu kegunaannya kalau kita pakai gesture detector. Ya, masih sembari nunggu. Jadi kalau teman-teman punya study case, misalnya teman-teman mau bikin kayak di Tokopedia, itu kalau lihat di barangnya bisa di zoom. Nah, itu sebenarnya bisa sih pakai gesture detector. Ya, walaupun sekarang sudah ada interactive viewer ya, itu built-in-nya dari Flutter untuk ngezoom widget. Tapi dulunya itu pakai gesture detector. Itu. Ya, sambil menunggu ini sebelum saya pasangi gesture detector biar dia kepasang dulu ya, teman-teman semua. Nah, di gesture detector sendiri banyak ya. Kalau teman-teman mau misalnya bisa buat kayak ini. Signature path namanya. Signature path Flutter. Ya, jadi misalnya teman-teman mau bikin aplikasi kayak Privy ya, tanda tangan digital. Nah, signature ini backbone-nya. Oh, lampa ya. Oh, nggih, dikancing mboten. Coba selosok. Oh, nggih wis. Hati-hati. Nah, jadi signature ini yang bikin tanda tangan itu, yaitu dalamnya sebenarnya adalah gesture detector juga, gitu ya. Jadi kalau teman-teman iseng-iseng gitu ya, bisa kok pekik-pekik itu teman-teman lihat dalamannya kayak gimana. Nah, misalnya seperti ini, apakah benar? Nah ya, pakai gesture detector juga ya, pakai on pan namanya. Jadi ketika digeser seperti itu, on drag juga ya. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu ya, silahkan dilihat-lihat saja. Oke, wah kok error? One more plugin require a higher Android SDK version. What happening? Compile SDK version 31. Oke, bentar ya. Sorry teman-teman semua. Masih salah ternyata. Oke. Nah, kalau gini aman. Saya habis install apa ya? Padahal kan install apa? Oh, integration test. Oke. Nggak masalah. Jadi seperti itu untuk gesture detector ya. Itu bisa dikombin pakai custom pane namanya. Jadi kalau teman-teman semua mau low levelnya Flutter, itu kan sebenarnya draw framework ya. Jadi dia akan di-render satu persatu. Nah, itu bisa pakai custom pane ya. Seperti itu. Oke, ditunggu saja. Bentar, mohon bersabar. Oke. Masih di build. Ya, bisa ditunggu saja.
Oke. Masih loading. Ini yang sudah nyoba Flutter agak dalam siapa, Rek? Ada yang sudah konsum REST API mungkin? Atau nyoba yang lainnya selama liburan? Halo? Oke. Ditunggu aja lah. Bentar ya, ditunggu ya. Runningnya subuh. Sirek. Oh, ini apa dulu? Oke, sorry. Ono orang tadi oleh. Oke, masih proses. Oke, tak lanjut ke yang lain dulu aja ya. Oke. Oke, ditunggu saja ya. Mohon maaf agak lama. Oke, masih lama dong. Oke. Nah, sembari menunggu ya, sebagai informasi saja, jadi di dokumentasi aslinya Flutter itu sebenarnya sudah disediakan banyak sih. Ada yang namanya widget katalog. Jadi di sini per grup ya. Jadi ada accessibility, ada animation and motion dan sebagainya. Nah, di sini kalau teman-teman mau nyoba juga silahkan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman kepoin tentang scrolling widgetnya seperti apa, layoutingnya seperti apa dan sebagainya, di sini sudah sangat lengkap. Nah, terus yang penting lagi kalau main Flutter itu kan familiar ya dengan widgetnya. Nah, jadi di sini ada apa? Playlist namanya Flutter Widget of Week seperti ini. Nah, jadi setiap minggu dari 3 tahun yang lalu ya, jadi si Flutter ini ngeluarin video gitu ya untuk membahas widget-widget apa saja yang ada di Flutter dan kegunaannya untuk apa. Nah, seperti itu. Dah kok error lagi dong. Notes. Waduh. Wah, kok error lagi. Bentar-bentar ya. Tak switch project sih. Ya, project apa ya? Aku di project apa nih gini? Waduh, gak ada ya. WRI tes.
gini coba di running di ini. Coba ya, mohon maaf, error Flutter run. Select device, pakai select device pakai Chrome OS Flutter web. Oke, ditunggu ya. Balik ke sini. Jadi, nah termasuk penjelasan tentang gesture detector dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman pengen UI yang bagus-bagus, nah itu biasanya ini sih, Flutter Speed Code. Nah, ini. Nah, jadi kayak bikin kayak melengkung-melengkung gini, terus bikin apa lagi ya? Banyak kok soalnya. Nah, jadi banyak sekali di resource ya di 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 sini. Kalau teman-teman mau gitu tinggal nyari doang sih sebenarnya. Nah, ini channel yang bagus. Devify namanya, dan juga ini sih The Flutterway seperti itu. Oke, kita tunggu lagi. Ini ini demo. Oh ya, custom transition. Tab new. Bagus ini malah. Oke, ditunggu saja ya. Waduh, oh iya. Was compile with. Waduh. Oh, sweet project guys. Lara. Oh, ini aja deh. Sorry. Salah project. Oke. Oke. Waduh. Oke. Astagfirullahaladzim. Loh, apa gitu? Oke, maaf ya, kesalahan teknis. Sorry. Visual Studio Code. Wah, ini sakno gak bahas enggak iki. Suwe setup project e. Oke. Lip. Oke. Oh, bentar, belum aktif. Ya, sambil nunggu itu banyak sih teman-teman mau seperti itu. Oke, ditunggu ya. Devices. Oke. Wis recognize. Select devices. Tak coba running. Coba running dulu. Ini basic ya, basic Hello World Flutter lah. Oh, gini aja deh. Kita bersihin dulu deh dari sini. Center column. Nah, ini. Floating action button ini tak hilangi. Nah, di sini tak pasangi gesture detector. Ya, dulu. Oh.
Maaf, ortuku sakit soalnya. Misalnya sini ada kontainer DK50, yo singkat tadi yo. WT 50, decoration, box decoration, colors.blue. Nah, jadi ceritanya aku punya kontainer tak bungkus gesture detektor. Nah, di gesture detektor ini bisa tak apain aja. Misalnya on double tap. Nah, seperti ini. On double tap, kalau teman-teman mau tahu kenapa kok on double tap return kayak function seperti ini, nah ini namanya callback. Jadi maksudnya ketika ini si kontainer ini di double tap di real world-nya, nah function yang akan dijalankan apa seperti itu. Nah kalau teman-teman pengen tahu, misalnya Hake ini minta apa, maksudnya parameter ya, di hover saja seperti ini ya, type double apa gitu. Nah ada juga callback yang nanti akan mengirimkan berupa parameter yang bisa teman-teman read juga seperti itu. Misalnya on drag update misalnya. Nah ini bisa dilihat sih. Oh ternyata dia nangkep drag update details. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Nah dia nggak akan error. Kalau teman-teman hilangi detailsnya, dia error. Jadi dia akan bikin function ya. Maksudnya ketika on horizontal drag update ya kita akan nangkap detailsnya. Nah terus di function ini kita akan apakan detailsnya ya. Jadi ini yang namanya callback seperti itu. Kalau di beberapa bahasa namanya high order function kalau nggak salah. Oke, misalnya on double tap kita print saja, print hello, hello Peter. Nah, ini misalnya. Oke, ini kita nggak butuh ya. Insya Allah di minggu ketiga kita belajar set state juga. Oke, kita coba running. Ya semoga bisa. Flutter run. Wis kepetek mana? Oke, ditunggu saja ya teman-teman semua. Jadi ini namanya callback function. Oke. Kalau mau tahu apa aja, maksudnya hint-nya, kontrol spasi. Nah, di situ banyak kan. Terus teman-teman bisa cari di komennya sih satu-satu. Misalnya on long press up. Nah, itu biasanya ada penjelasannya di komennya. Tinggal di hover aja kayak gini. The user has tapped the screen with primary button, bla 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 dan sebagainya. Itu enaknya Flutter di situ sih. Ya, kita push. Masih running, harap ditunggu ya. Oke, masih berputar-putar. Bentar ya. Stop share dulu. Santai-santai aja. Nggak lama-lama deh kok aneh. Soalnya lama di running ini ternyata. Buat catatan saya. Mohon maaf ya. Mungkin di lain kali ada Mas Agus dan Mas Tio. Ingati Mas ya.
Jadi mungkin di next week bisa dicoba running dulu. Ya nanti kalau pas kelas tinggal hot reload atau hot restart. Oke, masih sambil debug. Ditunggu aja. Sambil tak sapa ya, biar aku tahu. Mas Virgi Ferdian, halo, bisa? Halo, halo. Halo, halo. Oke, gimana Mas? Masuk kuliah pertama, first impression setelah liburan. Lumayan kaget, Mas. Lumayan kaget, waduh Mas aku bisa. Kebiasaan nih pagi-pagi kan gak langsung belajar. Pagi-pagi santai sih, ya. Langsung diajarin kuliah ya. Oke, siap, siap. BTW, belalar Flutter-nya sendiri sampai mana, Mas? Masih, itu Mas, baru basic-basic. Ya nyoba-nyoba bikin UI, tapi masih basic-basic gitu, Mas. Oke, siap, 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 siap. Loh, Gradle Cage Square dong. Oke, ya itu tadi Mas ya. Kalau mau nyoba-nyoba ya di Google, di YouTube itu tadi ya namanya apa? Gesture detector seperti itu. Oke, terima kasih Mas Virgi. Tapi udah terbiasa kan ya? Masnya nggak begitu kaget lah ya, itu ya. Iya, Mas. Udah sampai apa Mas widgetnya yang dipelajari? Shit, baru itu apa? Terakhir kemarin nyoba itu apa? Gesture detector. Oh, oke, Kadang oke. itu nunggu apa? Yang diupload di apa? YouTube-nya Flutter itu, Mas, diikutin gitu. Oh, iya, iya. Jos, mantap. Di subscribe ya Mas. Siap, Notifnya di Mas. Uripno. Iya, mantap itu. Oke, terima kasih. Mas apa mana ya? eh Mas Maulana Arif. Halo, Mas Maulana Arif. Mas Leto Y. Halo, Oke, halo. wah iki sampean iki sakjane dadi mentor Mas, dadi peserta iki lho sampean iki. Aku belajar tekok mentor. Gimana Belajar belajar Flutter-nya sudah sampai mana? sudah agak mempusing sih. Oh, Ini sudah. masih apa ya? Masih belajar ini loh, menyimpan datanya di Firebase gitu gitu. Oh, gitu. Oh ya. Nah, itu ini sih apa? Pinter-pinter ngakali si Firebase-nya aja sih gitu. Oke, Mm-mm. sambil menunggu running ya. Sorry tak ajak bincang-bincang bicara gitu. Ya semoga aja bisa ya. Soalnya ini tak lihat sing error Gradle Cage-nya masalah. Tapi insya Allah bisa kok. Oh gitu. Selain nyobain Firebase, nyobain apa lagi Mas? Apa ya? Nggak nyoba Hmm, mungkin koyo GetX, LOC, nggak nyoba ini nggak kok. belum. Aku nggak tahu sih ini apa gimana ya. Mas mau dalemin Firebase dulu sih kalau aku. Baru Oh, ntar jelajah. mau dalemin service-service Firebase ya? Iya, tapi apa ya? Kayaknya gimana ya kalau Firebase itu Hmm? eh, ini katanya orang-orang di lingkunganku Lo, iya, tidak biar, biar. tidak tidak terlalu fleksibel. Nggak tahu ya. Oh, sebenarnya malah malah gini Mas, ya sedikit sharing ya. Hmm, Jadi sampean besok ikut hackathon atau bikin MVP, pernah dengar MVP nggak Mas? nggak pernah. Apa itu? Minimum valuable product. Maksudnya sampean ikut lomba bikin aplikasi, kan nggak mungkin sampean garap server DW, garap backend kan nggak mungkin kan. Nah, sedangkan sampean butuh data yang ditransaksikan ke server. Nah, itu biasanya orang-orang pakai Firebase, Firestore. Sampean pakai Firestore nggak? Iya pakai itu. Nah, itu. Nah, mungkin yang dikatakan tidak fleksibel itu
karena sampean cek shifting paradigma. Sampean biasanya mungkin pakai SQL kayak MySQL gitu Iya kan. betul. Nah, sing apa table oriented gitu kan maksudnya. Nah, iya iya. Iya. Nah, kalau di Firebase itu kan sambil tak share screen aja ya, sambil nunggu ini. Oke oke oke. Iya. Kalau nanti ternyata error, ya mohon maaf. Malam ini kayaknya kita out of topic aja deh. Kita sharing-sharing gitu aja ya. Gimana? Setuju dah? Soalnya entah kenapa Gradle Kit saya kok tiba-tiba error. Gradle Kit module was compiled with incompatible expected lah kan. Oh, your project require a new version of. Oh, alah. Oh, Kotlin sekarang itu. Sih Mas. Tak ubah dulu ya di build.gradle. Android. Build.gradle. JVM target. Belandi ya gue ya. In slash Android slash iki. Kotlin version. Kotlin version. Ya, masalah Kotlin version ini di. Wah. Di mana Kotlin versionnya? Oh ini, Kotlin version expected 1115. Your project require a version of Kotlin. Find the latest version. Oke, bentar. Kotlin lang plugin and version. Oke, bentar ya. Kalian fixing error. Oke. Version 1.6.0. Ini. Wis, entah udah selesai. Oke. Jadi, halo Mas Maulana Arif, halo. Halo halo halo. Nah, jadi itu kan namanya NoSQL Mas ya. Jadi tak kasih brief dulu aja secara garis besar. Oke. Sebentar. Lah kok lemot wifi ku. Nah, jadi sebenarnya Mas, database itu nggak satu, banyak. Nah, database itu modelnya ada sing relasional, ada kalane analytical, ada kalane key value, terus ono column oriented, bukan column family sebenarnya iki. Ono graph dan juga ada dokumen. Nah, iki cukup panjang tapi coba tak terangkan satu-satu. Database relasional itu biasanya kalau sampean bikin di MySQL itu selalu ada row dan juga kolom. Maksudnya ada row itu kan baris Mas ya. Terus ada kolomnya. Pokoknya full maksudnya dia seperti table dan juga bisa berelasi. Pernah dengar foreign key mungkin? Foreign key, primary key kayak gitu-gitu. Pernah. Nah, itu pakai relasional. Nah, itu database paling tradisional ya. Maksudnya awal adanya ya memang seperti itu. Nah, terus kedua itu ini sih, ini yang SQL ya. Maksudnya DAQ Structured Query Language. Dalam artian sampean nggak bisa menambahkan data yang tidak pernah di-define sebelumnya. Maksudnya ya apa, Mas? Maksudnya sampean duwe table user, terus duwe kolom ID, terus name, terus password. Sampean nggak bisa ujuk-ujuk nambah no birthdate. Nah, sedangkan di Firestore itu kan bisa toh. Misalnya, nah, ya itu bedanya Mas ya. Jadi SQL database sampai non SQL database. Nah, kalau relasional seperti itu. Nah, relasional pun itu ada dua. Ada sing apa jenenge row based itu kayak MySQL, Postgres itu mohon maaf column based. Jadi kok ya pokoknya mohon maaf bukan column based, row based. Jadi kalau sampean ngambil data itu yang diambil data satu baris per baris. Nah, itu kalau yang row based ya. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilihat di sini sih, Mas.
sebentar. Di sini. Indonesia Belajar AWS Redshift Woi, mana Redshift? Nah ini ya di apa channelnya Indonesia Belajar. Lek sampean misalnya pengen tahu maksudnya yang dimaksud row ambek column oriented dalam database yang relasional atau yang SQL itu apa? Nah, ini sampai simak aja di sini. Itu sih. Ini lengkap. Bahas tentang perdatabasean duniawi sampai ngomong data warehouse itu sih. Nah, sing lanjut kedua, non SQL itu artinya sebenarnya bukan non SQL sih. Ada sing non SQL, ada sing no SQL. Non SQL itu berarti dia datanya tidak terstruktur atau tidak berelasi. Contoh key value. Maksudnya key value gimana, Mas? Sampean pernah dengar tipe data map nggak? Iya, pernah. Nah, map itu cara ngambil value-nya gimana, Mas? Ya itu, apa? Dengan nuliskan key-nya kan. Nulis key-nya kan. Nah, pertanyaan nih, kira-kira kalau tipe data seperti itu cocok untuk apa? In real world use case-nya apa? Kira-kira? Ada yang tahu? Kayak Ya, itu. Ngambil nama gitu. Ya, ngambil nama itu kan nyimpen data. Maksudnya di aslinya itu loh, Mas. Itu untuk nyimpen apa sih sebenarnya? Kalau mungkin kurang tahu atau mungkin kurang gambaran, jadi key value database itu biasanya dibuat untuk cache atau cache. Oh. Nah, ya misalnya sampean sekarang nge-get ID, misalnya sampean punya website berita, wis tak buka Jamporte. Wah, ini malah jadi kelas backend ini nanti. Key value itu yang sering ada di JSON itu nggak sih? Ya, JSON kan sebenarnya kan map kan. Itu kan sebenarnya map, cuman apa dulu yang nemu pertama orang JavaScript, kan JavaScript Object Notation seperti itu. Jadi gini Mas, key value itu biasanya namanya Redis, itu in memory Mas. Maksudnya in memory apa? Jadi datanya itu tidak di store di hard disk, tapi di memori. Sehingga aksesnya lebih cepat dan menggunakan pendekatan key value. Contohnya gini Mas. Sampeyan lek buka berita itu kan ono sing koyo unik ID-ne itu kan 111. Nah, itu adalah key-nya untuk menyimpan value yang telah di-get dari database utama. Pertanyaannya ini Mas, misalnya sampean dua website berita ya, ada 1 juta orang yang mengakses berita yang sama. Apakah sampean akan nge-query terus ke database 1 juta kali? Nah, ini kan tidak efisien. Gimana caranya efisien? Ya, ini dari sini, dari database, kalau ada orang pertama ngehit ke sini, langsung dari data database dipindah ke Redis. Ini yang in memory. Jadi kalau datanya disimpan di memori, itu kan aksesnya lebih cepat. Nah, jadi ditaruh di sini, terus kalau ada orang kedua ngakses, itu ngaksesnya ke sini. Nah, di sini tahunya berita yang mana, pakai apa? Pakai key-nya. Beritanya itu dimasukkan mana di value-nya. Jadi itu ya. Itu namanya Redis sih. In memory database namanya. Biasanya kalau key value itu ya pakai ini, Redis atau Memcache ya. Contohnya kayak di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Atau nggak usah ado-ado wis. Sampean coba buka Instagram, terus sampean buka scroll terus patenono datane. Nah, itu kan sih ono koyo postingane dan sebagainya. Nah, itu juga pakai key value. Oke. Terus column family itu yang tadi. Nah, graf iki aku sih durung paham sih, dadi gak wani nerangno. Nah, terus ada dokumen. Nah, perbedaannya ya seperti ini, Mas. Jadi sebenarnya dokumen atau NoSQL itu JSON sih. JSON yang disimpan di JSON. Gitu, Mas. Makanya kalau di Firestore langsung buka console.firebase. Oh iya, kalau Firestore itu kalau nggak instance itu kan bakalan ke dokumen gitu. Ke dokumen.
bukan ke table gitu kan. Iya. Jadi kan sampean bikin dokumen baru dan itu bebas isinya apapun gitu sih. Nah, biasa nih pemanfaatan nih itu aku tahu nggarap iki ya. Kayak aplikasi streaming ya dibuat chatnya. Jadi chatnya itu disimpan di sini di Firestore. Jadi ada collection itu kayak map. Nah, terus ada room. Nah, ini dokumennya. Baru nek jero kene ada file. Nah, ini isinya bebas sih. Nek kene mau tak tambahi berdate ngono nggak apa-apa. Nah, itu sedikit tentang apa paradigma database. Oh iya, ini videonya api ini. Sampean tahu krungu channel Fireship nggak? Ketoknya pernah lihat videonya, cuman Oh ya iya. lewat aja gitu. Ya, jadi iki api videonya. Nah, iki Seven Iya, Database. tahu. Nah, iki ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan galau-galau lagi menentukan Anda harus pakai database apa. Oke. Siapa mana sing turun tak sapa iki? Mas Gonzal. Iqmal. Iya, iya, Mas Iqmal. Halo Mas Iqmal. Wis running-e kena rek. Oke, halo Mas Iqmal. Halo. Halo. Enggak krungu, Mas. Halo. Iya, halo. Ya, gimana? Pertama masuk kuliah, kaget nggak? Lumayan kaget, Mas. Oh, lumayan kaget. Kaget apa? Ngantuk. Oh, ngantuk podo, Mas. Biasanya aku rebahan guling-guling kok moro-moro kongon sekolah maneh yo rada rasa-rasen. Oke. Iki wis mari ya. Oke. Langsung aja deh. Karena ini sudah selesai runningannya. Dilanjut kok maneh Mas Iqmal ya. CMD SCRCPY biar teman-teman ketok. Oke, kok lemot men. Sudah berhasil di running, biar teman-teman kelihatan. Saya share screen-nya dulu. Wis satu aja bos. SCRCPY. Teman-teman pakai visor itu kan bayar tau. Nah, pakai SCRCPY ini gratis. Ini open source. Tapi nggak support untuk HP Redmi T9. Atau beberapa device juga nggak support sih soalnya. Ini mirroring rek. Misalnya awakmu pengen presentasi, nah pakai ini ya nggak apa-apa. Nah seperti ini ya. Oke, itu kotak biru kecil ya. Tadi dibungkus gesture detector. Ya, sekarang tak lihat loke. Nah, misalnya tak double tap. Nah, Hello Peter ya. Nah, Hello Peter. Nah, loh, iso nggak Zam? Misalnya di satu iki kita pasang 2 listener atau 2 observer. Oh, tentu saja bisa Bara ya. Ya, misalnya on double tap terus on long press itu juga bisa sih. Nah, on long press dia sama void callback. Musuhnya Spiderman yang pertama siapa ini? Dr. Octopus. Nah, misalnya kok ini. Nah, terus kita hot restart. Oke. Oke, hot restart. Oke. Oke, nah restarted. Jadi pas tak on double tap, nah, yang keluar kan Hello Peter. Nah, misalnya tak panjer, nah, yang keluar Hello Dr. Octopus. Jadi, teman-teman pakai gesture detector itu bisa pakai 2 listener sih, terserah itu. Mau banyak juga nggak apa-apa. Oke, gesture detector selesai. Kita lanjut ke mana ya? Habis itu kita lanjut. Saya buka slide. Nah, scroll. Oke, mungkin nggak sampai yang input ya, karena waktunya juga udah malam, kondisi badanku juga agak nggak enak juga. Misalnya gini, aku punya kolom seperti ini.
Terus gini. Nah, terus yang gesture detector tak hapus ya. Terus aku duwe kontainer bake 400 lah. 500 wis. 700 lah. 700 bro. Width. Nah, teman-teman misalnya mau apa? Mau bikin width sing langsung layar gini, itu kan ada dua cara. Ada double.infinity atau media query.height. Ya terserah sih mau pilih yang mana. Bebas kok, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan dalam berflutter. Oke. Ini tak coba gini rek ya. Terus gini. Nah, start. Nah, kira-kira iki letar reload mestinya error. Nah, sampean lihat ya, di sini ada bottom overflow. Jadi sesuai janjiku tadi, kalau bottom overflow itu artinya apa widget yang dirender itu ngelebihi size daripada widget pairnya atau kalau misalnya dia di dalam widget dia ngelebihi widget pairnya. Nah, kolom ini kan ukurannya default kalau di bawah scaffold langsung itu kan segini. Nah, ternyata dia ngelebihi. Nah, terus kita pingin si kolom ini agar bisa di-scroll. Nah, sebenarnya cara ada beberapa sih. Yang pertama, sampean ganti kolom memang pakai list view. Nah, itu selebihnya tinggal dicek juga bisa. Atau nggak mau di list view, hanya mau kolomnya saja, itu bisa diurap pakai yang namanya single child. Single child scroll view. Nah, seperti ini. Kita reload. Ya. Nah, jadinya ketika ini di scroll, warnanya nggak ganti dong. Ganti blue. Oh, black wis nggak apa-apa. Ya, kita reload seperti ini. Ya. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman semua. Nah, scroll sendiri bisa ditentukan aksisnya, maksudnya directionnya mau kemana. Oh, kalau di list view ya teman-teman semua, itu bisa ditentukan directionnya kemana. Kalau misalnya mau yang vertikal aja, itu bisa pakai single child scroll view. Nah, biasanya ini untuk mengatasi kalau teman-teman bikin halaman login, terus ternyata inputannya itu ketutupan sama keyboard, ataupun dia pas keyboardnya muncul itu muncul error overflow seperti itu. Bungkus saja kolomnya pakai single child scroll view. Oke, teman-teman, untuk yang input, teman-teman bisa cari aja di sini. Di sini saya ada sih. Styling bukan. Di sini ya, UI widget /input. Nah, teman-teman bisa untuk validasi dan sebagainya, teman-teman juga bisa masuk di sini seperti itu. Nah, mohon maaf untuk malam ini saya nggak bisa lama-lama karena orang tua saya juga nggak enak badan, saya juga nggak enak badan ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf tadi banyak errornya ya setupnya. Mungkin lain kali akan saya perbaiki. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, untuk tugasnya kalau mau nyoba-nyoba silahkan cari-cari screen di Dribble ya, seperti yang tadi. Terus coba di slicing, dijadikan satu halaman. Nah, gitu saja. Terima kasih teman-teman semua. Mas Gio, halo. Ya, halo. Oh ya, izin pamit dulu Mas ya. Ya, monggo. Yo, Assalamualaikum. Salam, semoga sehat. Oh ya, untuk teman-teman makasih udah datang dalam mini kelas malam hari ini. Saya Giovanni dan juga para mentor untuk izin pamit dahulu.
Sekian dari saya dan juga para mentor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.